Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bunia. Sekarang kita akan belajar tematik pada subtema 1. Pada tema 1 ya. Sebelumnya kalian telah belajar tentang organ gerak pada manusia. Tentunya ada berapa alat gerak pada manusia? Ada 2, yaitu ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Nah, kita lupakan sejenak itu sebentar. Namun kita akan membahas tentang alat gerak pada hewan. Sebelumnya kita harus mengenal dulu hewan itu termasuk hewan apa? Apakah hewan vertebrata atau hewan avertebrata? Kira-kira apa ya hewan itu? Kok ada avertebrata, ada vertebrata? Kali ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Begitu juga sebaliknya, hewan avertebrata atau biasanya disebut dengan invertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Tentunya, ciri-ciri tersebut bukan hanya tulang belakang saja, tapi masih banyak ciri-ciri yang membedakan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Apa saja sih? Mari kita lanjut. Selanjutnya, kita lihat ya, ada ciri-ciri lain dari hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Ciri-cirinya untuk hewan vertebrata, yang pertama yaitu otak dilindungi oleh tengkorak. Tetapi pada hewan avertebrata tidak memiliki tulang tengkorak. Jadi berbeda ya, satunya mempunyai tulang tengkorak, sedangkan avertebrata tidak bertulang tengkorak. Ciri selanjutnya adalah sistem peredaran darah tertutup, sedangkan pada avertebrata mempunyai sistem peredaran darah yang terbuka. Selanjutnya yang ketiga, lebih besar dan bergerak cepat, sedangkan pada avertebrata lebih kecil dan bergerak lambat. Apa sih yang lebih besar dan lebih kecil? Yaitu adalah ukuran badan hewan tersebut. Jadi untuk vertebrata badannya lebih besar, sedangkan pada avertebrata badannya lebih kecil. Ciri yang keempat selanjutnya, pada vertebrata memiliki organ kompleks dan sangat spesifik dengan masing-masing fungsinya. Contohnya apa? Ada organ dalam, ada hati, paru-paru, jantung, dan sebagainya. Sedangkan pada avertebrata tidak memiliki apa yang dimiliki oleh avertebrata, yaitu tidak memiliki organ yang kompleks. Tapi pada avertebrata, organnya adalah organ yang sederhana dan sistem sarafnya yang tidak terorganisasi. Pada nomor yang kelima, vertebrata memiliki sistem pencernaan yang panjang, mulai dari mulut sampai anus. Nanti ke depannya kita juga akan bahas tentang pencernaan pada hewan vertebrata. Untuk kali ini kita hanya mengenal ini saja dulu. Sedangkan pada avertebrata sistem pencernaannya masih sangat sederhana. Ya, berbeda sekali ya antara vertebrata dan avertebrata. Termasuk hewan vertebrata. Yang termasuk hewan vertebrata di sini dibagi menjadi 5 kelas, yaitu ikan atau biasa disebut dengan Pisces. Kemudian yang kedua ada mamalia, yang ketiga amfibi, yang keempat reptilia, dan yang kelima adalah burung. Contoh hewan untuk ikan, misalkan ikan koi, ikan pari, kuda laut, ikan hiu, dan lain-lain. Masih banyak pokoknya yang termasuk ikan yang banyak kita kenal merupakan masuk pada kelas ikan atau Pisces. Selanjutnya contohnya mamalia. Nah, manusia juga merupakan mamalia. Selain manusia, kita bisa ambil contoh hewan yaitu gajah, kucing, harimau, kuda, kera, badak, dan
tentunya masih banyak lagi hewan yang termasuk mamalia. Lalu apa ciri-ciri hewan mamalia? Salah satunya adalah mempunyai kelenjar mamae atau kelenjar susu. Dengan kata lain, hewan-hewan tersebut menyusui anak-anaknya. Nah, jika hewan tersebut mempunyai kelenjar susu, maka bisa disebut dengan hewan mamalia. Selanjutnya, contoh hewan amfibi di sini adalah katak. Untuk reptilia, contohnya ada kadal, ular, komodo, cicak, tokek, apalagi ya? Yang kelima selanjutnya yaitu burung. Ada ayam, bebek, angsa, dan berbagai macam burung. Ada burung hias, ada burung gagak, ada burung kasuari, burung unta juga termasuk pada kelompok kelas burung. Bisa ya jika disuruh menyebutkan contoh-contoh hewan yang termasuk vertebrata. Selanjutnya, apa saja sih contoh hewan avertebrata? Di sini, hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang dibagi menjadi 9 kelas. Ada protozoa, porifera, arthropoda, annelida, coelenterata, platyhelminthes, mollusca, nemahelminthes, dan echinodermata. Tidak perlu dihafal, karena kita nanti akan mempelajarinya di jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama. Di sini kita hanya perlu tahu yang merupakan contoh hewan avertebrata adalah cumi-cumi, siput, raki seribu, bintah, bintang laut, teripang, ubur-ubur, laba-laba, dan capung. Jika dilihat dari contoh hewan tersebut, dapat terlihat sangat jelas sekali bagaimana ukuran badannya yang sangat berbeda dengan hewan yang bertulang belakang, yaitu hewan bertulang belakang lebih besar dan pada hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang lebih kecil. Selanjutnya, kita akan mempelajari alat gerak pada hewan. Di sini kita mengambil 2 contoh hewan. Satu yang vertebrata, yaitu kita ambil contoh pada ikan. Ikan mempunyai alat gerak yang berupa sirip. Nah, lalu apa fungsi dari sirip yang dimiliki oleh ikan? Fungsinya ya sebagai alat gerak untuk berenang. Selain untuk bergerak maju, sirip juga berguna untuk berbelok ke arah kanan, ke arah kiri, ataupun juga untuk berputar. Nah, itu merupakan fungsi sirip yang dimiliki oleh ikan. Selanjutnya, untuk contoh pada hewan vertebrata, kita mengambil dari kelas mollusca, yaitu kita ambil siput. Siput mempunyai alat gerak yang berupa otot perut. Nah, fungsinya untuk apa? Otot perut tersebut berfungsi untuk mengangkat bagian tubuh dan bergerak ke depan. Nah, begitulah caranya siput dalam berjalan, yaitu dengan menggunakan otot perut. Tentunya hewan-hewan lain juga mempunyai alat gerak yang berbeda. Apalagi pada hewan vertebrata yang sangat bermacam-macam juga mempunyai berbagai jenis alat gerak. Nah, selanjutnya tugasmu adalah mencari alat gerak pada hewan baik vertebrata maupun invertebrata yang bisa dicari dengan membaca